ketika ada masalah dalam kehidupan kita, sampai mungkin ke kendaraan yang kita kendarai tiba-tiba terjadi masalah, maka sebelum kita mengoreksi anak kita, mengoreksi istri kita, mengoreksi siapapun yang ada di luar kita, terlebih dahulu mari kita sebagaimana ulama-ulama soleh kita terdahulu, periksa terlebih dahulu hubungan kita dengan Allah. Bisa jadi masalah yang muncul, bisa jadi akhlak anak kita tidak sesuai dengan akhlak yang kita inginkan, itu disebabkan oleh dosa justru yang kita lakukan sendiri. Maka untuk itu masyarul muslimin, sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, mari kita sama-sama ketika muncul masalah, ketika muncul kesempitan hidup, ketika mungkin rezeki kita bahkan mungkin yang bermasalah, sebelum kita mengoreksi hal-hal yang ada di luar kita, perbaiki dahulu, ingat-ingat dahulu dosa apa kira-kira yang pernah atau telah kita lakukan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wa kafa billahi wakila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, tentu terlebih dahulu khatib mengajak kita semua untuk terus senantiasa memastikan ketakwaan ada dan hadir dalam setiap langkah dalam kehidupan kita. Masyarul muslimin, ketika Al-Quran itu merupakan nasihat dan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita ketahui bahwa ayat yang terakhir Allah turunkan, wahyu yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada lagi wahyu setelah itu hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat, juga mengenai ketakwaan dalam surah Al-Baqarah. Bukan sebagaimana yang mungkin disangkakan surah yang terakhir turun atau ayat yang terakhir turun ada di surah Al-Maidah. Namun menurut Profesor Wahbah Zuhaili rahimahullah, yang paling kuat itu ayat yang terakhir turun itu ada di surah Al-Baqarah, dan itu mengenai ketakwaan. Sebuah nasihat terakhir berupa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah, wattaqu, kata Allah, bertakwalah kalian, kata Allah, bertakwalah kita semua. Masyarul muslimin rahimani wa iyyakum. Allah minta kita untuk bertakwa, dan kemudian Allah suruh kita untuk mengingat-ingat. Apa yang Allah suruh kita untuk mengingatnya? Yauman turja'una fihi ilallah. Allah suruh kita bertakwa, kemudian Allah ingatkan kita bahwa ada suatu hari nantinya, pada hari itu kita semua akan Allah kumpulkan. Dan kita dikumpulkan Allah masyarul muslimin bukan dalam rangka bersenang-senang, bukan dikumpulkan dalam rangka berbahagia atau melaksanakan suatu pesta tertentu. Kita dikumpulkan pada hari itu dengan suasana yang sangat menegangkan. Kemudian Allah katakan, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan setiap masing-masing dari kita masyarul muslimin akan diperlihatkan setiap amal kita untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarul muslimin, Allah minta sekali lagi pada awal ayat itu untuk kita bertakwa, memerhatikan setiap langkah kehidupan kita. Pastikan kita pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan, karena sekali lagi akan ada hari di mana apa yang kita perbuat hari ini akan diminta pertanggungjawabannya pada hari tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa iyyakum. Pada kesempatan yang singkat ini, yang ingin khatib bagikan kepada diri khatib sendiri sebagai nasihat dan seterusnya kepada kita semua adalah tentang sebuah konsep dalam kehidupan kita ini. Sebuah konsep, dan juga tentunya ini merupakan yang telah Allah sunnahkan dalam kehidupan kita. Masyarul muslimin, jika di antara kita belum mengetahui tentang konsep ini, maka perlu kita ketahui. Di antara kita masih ada yang belum sadar, perlu kita sadari. Andai di antara kita ada yang sudah mengetahui konsep ini namun masih lalai, maka masyarul muslimin pada kesempatan khutbah ini khatib ingatkan kepada kita semua. Maka masyarul muslimin, apa konsep yang khatib berusaha untuk sampaikan ini? Yaitu sebuah konsep tentang musibah.
Masyarul muslimin, setiap musibah, setiap kesusahan dalam kehidupan kita, setiap permasalahan dalam kehidupan kita yang menghampiri kita, maka seluruh bentuk musibah itu satu hal yang pasti adalah bukan disebabkan oleh apa-apa, melainkan disebabkan oleh dosa perbuatan tangan kita sendiri. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Ini juga yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, dan ini jugalah konsep yang dirumuskan oleh para ulama-ulama soleh kita sejak dahulu kala. Masyarul muslimin, terlebih dahulu firman Allah dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum," kata Allah. Masyarul muslimin, Allah yang langsung mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man asdaqu minallahi qila." Perkataan apalagi kira-kira yang lebih benar melainkan perkataan Allah ketika Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an. Dan Allah yang langsung mengatakan, Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum," kata Allah. Tidak mungkin satu musibah pun datang menimpa kalian kecuali musibah itu pasti disebabkan oleh ulah perbuatan tangan kalian sendiri, oleh kesalahan kalian, oleh maksiat kalian, oleh dosa yang kalian lakukan sendiri. Maka masyarul muslimin, ini menjadi konsep dalam kehidupan kita dan perlu sekali kita pahami dan perlu sekali kita sadari. Setiap musibah yang datang kepada kita, setiap masalah yang menghampiri kehidupan kita, maka pasti itu semua tak lain tak bukan pasti disebabkan oleh ulah perbuatan dan dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Masyarul muslimin, walaupun di ujung ayat tersebut Allah katakan wa ya'fu an katsir, sedangkan yang Allah maafkan dari dosa-dosa kalian itu jauh lebih banyak. Bisa jadi kita melakukan ada 1000 dosa dalam sehari, tidak semuanya, mungkin tidak semuanya yang langsung Allah jadikan hukuman sebagai musibah dalam kehidupan kita. Karena Allah katakan wa ya'fu an katsir, yang Allah maafkan itu juga sudah banyak. Tapi ketika andai ada juga masalah yang datang dalam kehidupan kita, maka pasti solusi pertamanya adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, bagi kita yang menginginkan surga Allah, bagi kita yang menginginkan ringan hisab ketika di yaumul kiamah kelak, bagi kita yang menginginkan terhindar dari fitnah dan azab kubur, masyarul muslimin, bagi kita yang menginginkan kehidupan akhirat kita itu mudah, maka pastikan kita adalah orang yang menghindari maksiat dan dosa. Sekalipun kaum muslimin, andai kita ini adalah orang yang menginginkan kehidupan dunia, andai kita ini adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia kita itu menjadi kehidupan dunia yang baik-baik saja dan jauh dari permasalahan, maka juga solusinya masyarul muslimin adalah menghindari dosa dan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini berasal dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Maka Ibnu Umar mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dalam hadis tersebut bersumpah, Rasulullah bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad itu ada dalam genggamannya. Sederhananya masyarul muslimin, Rasulullah mengatakan demi Allah, kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah bahkan untuk mengungkapkan informasi ini. Apa informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ini adalah hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Ma tawaddathnan, kata Rasulullah SAW. Demi Allah, tidaklah ada dua orang yang sebelumnya dua orang ini adalah dua orang yang sangat-sangat dekat. Dua orang yang saling mengasihi. Bisa jadi itu adalah sepasang suami istri, bisa jadi itu adalah hubungan pertemanan, bisa jadi itu adalah hubungan antara orang tua dan anak, bisa jadi juga hubungan antara dua orang saudara. Ada dulu dua orang yang bersahabat, kata Rasulullah. Ada dua orang yang dahulunya dekat, fafurriqa bainahuma, kata Rasulullah. Ada dua orang yang dekat, lalu tiba-tiba keduanya ini berpisah saja.
Yang dahulunya mungkin penuh kasih sayang ketika bertemu, sekarang ada kedengkian saja tiba-tiba. Ada perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman setiap bertemu. Padahal mereka dahulunya dekat. Apa yang menyebabkan situasi ini, masyarul muslimin? Rasulullah katakan, illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada dua orang yang saling dekat, baik itu hubungan orang tua dan anak, baik itu hubungan saudara, yang dahulunya mereka dekat, tiba-tiba berpisah, tak tertaut lagi hati mereka. Pasti yang menyebabkan hati mereka itu terpisah adalah dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jika salah satu di antara kedua orang saja melakukan dosa, bisa terpisah hubungan sosial di antara manusia, lalu bagaimana mungkin ketika dua-duanya melakukan dosa? Maka dosa berdampak terhadap hubungan sosial di antara manusia. Dan masyarul muslimin, ketika kita lihat, ketika kita saksikan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam buku yang beliau tuliskan, itu beliau sampai 30 hingga hampir ratusan menyebutkan efek buruk dari maksiat dan dosa ketika dilakukan oleh seorang manusia. Maka diantaranya kaum muslimin, efek buruk yang dijelaskan berkaitan dengan hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, di antara dampak buruk dari dosa itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, dan ini merupakan pendapat ulama salaf terdahulu. Apa yang dikatakan, yang beliau nukilkan dalam kitab yang beliau tuliskan, ini ungkapan dari salah seorang orang-orang soleh terdahulu. Beliau rahimahullah mengatakan, inni la'asillah fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati. Orang-orang soleh terdahulu, masyarul muslimin, ketika mereka bermaksiat, ini dikatakan oleh mereka sendiri, ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka pasti segera aku lihat, segera aku saksikan efek buruk dari maksiat yang aku lakukan kepada Allah itu pada akhlak hewan tungganganku dan juga pada istri-istriku. Masyarul muslimin, ketika ada masalah dalam kehidupan kita, sampai mungkin ke kendaraan yang kita kendarai tiba-tiba terjadi masalah, maka sebelum kita mengoreksi anak kita, mengoreksi istri kita, mengoreksi siapapun yang ada di luar kita, terlebih dahulu mari kita sebagaimana ulama-ulama soleh kita terdahulu, periksa terlebih dahulu hubungan kita dengan Allah. Bisa jadi masalah yang muncul, bisa jadi akhlak anak kita tidak sesuai dengan akhlak yang kita inginkan, itu disebabkan oleh dosa justru yang kita lakukan sendiri. Maka untuk itu masyarul muslimin, sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, mari kita sama-sama ketika muncul masalah, ketika muncul kesempitan hidup, ketika mungkin rezeki kita bahkan mungkin yang bermasalah, sebelum kita mengoreksi hal-hal yang ada di luar kita, perbaiki dahulu, ingat-ingat dahulu dosa apa kira-kira yang pernah atau telah kita lakukan. Masyarul muslimin, dan di antara bentuk lain dari efek dosa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, itu adalah membuat kita lalai terhadap ilmu-ilmu agama. Masyarul muslimin, di antara kita mungkin datang setiap kali Jumat dan mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Di antara kita mungkin ada yang meluangkan waktu datang ke pengajian-pengajian. Di antara kita mungkin meluangkan waktu untuk menonton atau mendengarkan audio-audio ceramah. Namun di antara kita ternyata untuk mengaplikasikan apa yang telah kita dengar itu menjadi sulit. Kita mendengar nasihat-nasihat di dalam masjid, namun keluar kita tidak teramalkan apa yang disampaikan oleh asatiz, ustaz-ustaz yang telah menyampaikan nasihat-nasihat tersebut. Apa penyebabnya kaum muslimin? Sebagaimana nasihat yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, nasihat yang masyhur dan beliau dapatkan juga dari guru beliau yaitu Imam Waqi'. Imam Syafi'i pernah mengatakan, masyarul muslimin rahimani wa iyyakum, fa'lam annal ilma nur. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yahdi lil 'asi. Dan yang namanya cahaya Allah, ilmu Allah itu tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Maka masyarul muslimin, jika di antara kita memiliki pengetahuan agama yang tinggi, memiliki banyak sekali mungkin nasihat-nasihat yang masuk ke telinga kita, namun tidak teraplikasikan, mungkin karena
sekali lagi sebagaimana nasihat dari Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sampaikan kepada kita semua, bisa jadi disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka masyaallah muslimin, sekali lagi, dosa dan kemaksiatan itu tidak hanya merugikan akhirat kita kelak, namun dunia kita pun juga akan menjadi terkendala ketika kita banyak dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'ihi ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin rahimani wa iyyakum. Pada khutbah kedua ini, khatib ingin menyampaikan tentang solusi yang Allah berikan di antara cara cepat bagi kita untuk meraih pertolongan Allah. Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Raihlah pertolongan Allah itu dengan cara sabar dan salat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa iyyakum, di antara kita mungkin sudah meminta pertolongan Allah itu dengan melaksanakan salat yang sebanyak-banyaknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah berusaha meraih pertolongan Allah itu dengan bersabar menunggu pertolongan tersebut. Lalu mungkin pertolongan Allah yang kita tunggu itu untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita tidak juga kunjung datang. Maka perlu kita perhatikan sebuah nasihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Maka beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ini adalah merupakan nasihat yang sangat penting untuk kita ketahui masyarakat muslimin. Umar bin Khattab ternyata pernah mengatakan, as-sabru sabran. Sabar itu ada dua jenis. Umar mengatakan sabar itu ada dua jenis. As-sabru inda kulli musibatin khair. Bersabar, sabar jenis yang pertama, bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ada sabar jenis kedua, wa ahsanu minhu, dan sebaik-baik sabar adalah sabar yang kedua ini, kata Umar bin Khattab. Apa itu sabar yang kedua? As-sabru inda kulli ma'siyati. Bersabar untuk menahan diri agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, dalam kita meminta pertolongan Allah, mungkin kita sudah sholat, mungkin kita sudah bersabar untuk menunggu pertolongan Allah, tapi sudahkah kita menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar mengerjakan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan? Dan sudahkah kita benar-benar menahan diri, bersabar kita untuk tidak melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka masyaallah muslimin rahimani wa iyyakum, sekali lagi khatib ingatkan pada kesempatan kali ini, jika kita menginginkan surga Allah, jika kita menginginkan hisab yang mudah, jika kita menginginkan terhindar dari musibah Allah Subhanahu wa taala dan kesulitan hidup, satu-satunya solusinya adalah jauhi maksiat, jauhi dosa. Maka masyaallah muslimin rahimani wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, sesungguhnya pada hari Jumat itu adalah sebaik-baiknya waktu untuk bersalawat. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim takfirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأغلق الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة